Saya meminta untuk kita tetap berdoa untuk Nias, ya. Sibolga Barus, ini di Sumatera ini ya, Sumatera Utara, ya. Nias Sibolga Barus tetap berdoa dan Tarutung juga tetap berdoa. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Raja kami yang kudus yang mulia, Raja di atas segala raja yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Kami berseru-seru hanya di dalam nama-Mu. Engkaulah Bapa Elohim yang Maha Kudus, Engkaulah Bapa Elohim yang Maha Mulia. Glory, haleluya, Hosana, Yahusua, Masih, haleluya. Hosana Yahusua Masih, haleluya. Hosana ina kaira dah kaina. Dalam naungan-Mu kami berteduh Bapa, kami berseru segala isi hati-Mu akan Kau nyatakan kepada seluruh umat-Mu. Haleluya. Hosana haleluya, glory Hosana haleluya, glory Hosana haleluya, Hosana Hasim Adonai, Hasim Adonai, Hosana ina dah kaira hasada dah kaina. Iralah basana iralah kaina hasada iralah hasada iralah hasada. Oh haleluya, Hosana hasana. Haleluya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bermohon Bapa Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, Yahusua Masih, Engkau yang berdaulat ya Bapakku, Engkau yang beracara ya Elohim. Hamba bermohon kedaulatan-Mu Bapa, hamba bermohon kuasa-Mu Bapakku. Engkau lah Tuhan yang melihat segala kerinduan hati kami untuk mendengarkan segala isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas perkenanan atas kehidupan kami. Engkau yang menjauhkan segala kuasa-kuasa si jahat ya Bapa. Kami tahu iblis tidak akan senang Bapa di saat kami mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Namun Engkau terlebih besar. Di dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Puji Elohim, salam kasih bagi kita semuanya, salam damai sejahtera bagi kita dimanapun kita berada, haleluya. Pada malam hari ini saya akan menyatakan apa yang Elohim telah beritahukan. Sebenarnya ini tanggal 22 Agustus 2024 ya. Terakhir saya live, saya bacakan sepenggal dan saya berjanji untuk membacakannya di minggu yang akan datang atau Sabtu yang akan datang setelahnya, karena saya belum siap mencatat semua dari rekaman ya. Namun berbagai halangan-halangan pun terjadi, baik dari sinyal, baik juga kamera kita yang tidak bisa, jadi segala sesuatu ya. Namun Elohim terlebih besar, haleluya. Oke. Ini sepenggal saya sudah beritahukan sebelum tanggal 22 pada tanggal berapa itu live terakhir lah, hari Sabtu, bukan live yang pas sore ya, live terakhir pas hari
Sabtu. Ya, saya akan membacakan ulang. Ya. Kita tidak tahu ini jaringan bagaimana. Ya. Jadi pada tanggal 22 Agustus 2024 di saat berdoa, Elohim memperlihatkan penglihatan-penglihatan kepada tim ini di saat berdoa. Ya. Jadi yang diperlihatkan ya seperti biasa, memang kepada Ibu Heni selalu memang kabar-kabar sukacita yang diberikan Elohim. Ya. Apa kabar sukacitanya? Di mana sering sekali yang diperlihatkan itu bencana-bencana, gelombang-gelombang, ya, tanah longsor, gempa, angin, ya segala macam. Tapi saya katakan itu kabar sukacita. Kenapa? Karena kalau Elohim tidak berfirman terlebih dahulu dan itu terjadi, maka mungkin umat Elohim akan kecewa. Namun di saat itu terjadi, namun kita setelah terlebih dahulu dibukakan, maka sukacita pun berlimpah, bukan karena kesusahan, namun benarlah Dia ada dan masih diam di tengah-tengah kita dan masih berfirman untuk memberikan kita peringatan-peringatan, untuk membukakan kepada kita hal-hal yang rahasia yang diberitahukannya agar setiap anak-anaknya berjaga-jaga dan bersiap-siap. Haleluya. Saat itu Elohim memperlihatkan gelombang-gelombang besar, ya, bahkan pusaran-pusaran air yang hendak meluap, ya. Dan bukan hanya itu, ya. Banyak yang Elohim perlihatkan kekacauan dan juga bencana-bencana seperti tanah-tanah terbelah, ya, badai di mana-mana, ya. Namun di saat itu juga Elohim juga memberikan peringatan-peringatan kepada beberapa wilayah, terkhusus di Indonesia lah dulu ya, yang Elohim sampaikan bagi umatnya karena kasihnya untuk setiap yang ada di wilayah yang akan saya sebutkan, di mana 1 bulan lalu saya sudah sebutkan wilayahnya, tetapi di sini lebih lagi saya untuk mengingatkan kembali agar wilayah itu jangan merasa di zona nyaman, ya. Kalau wilayah itu beberapa waktu lalu ada terkena entah gempa atau badai atau apapun, ya, tetap Elohim masih sampaikan kepada saya untuk menyampaikan wilayah-wilayah yang diberitahukan pada malam hari ini untuk tetap berjaga-jaga, ya. Elohim meminta untuk kita tetap berdoa untuk Nias, ya. Sibolga, Barus, ini di Sumatera ini, ya, Sumatera Utara, ya. Nias, Sibolga, Barus tetap berdoa dan Tarutung juga tetap berdoa, ya. Jangan merasa di zona nyaman. Nah, wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang Elohim mau benar-benar para umatnya di wilayah ini bertekuk lutut berdoa dan bermohon kepada Elohim agar kiranya wilayah-wilayahmu diluputkan dari segala bencana, agar kiranya setiap jiwa-jiwa yang ada di sana semakin berseru-seru. Karena satu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di Nias, Sibolga, Barus dan juga di Tarutung, ya, Elohim mengingatkan, ya, ini termasuk Tapanuli lah ini, ya, Tapanuli. Nah, rata-rata ini Tapanuli, Asidempuan, ya. Nah, Elohim mengingatkan dan Elohim menyatakan kerinduannya besar atas anak-anaknya yang ada di wilayah-wilayah ini, dan Elohim mau supaya segala kepercayaan kepada roh leluhur atau perdukunan dipatahkan, diputuskan dari sana, ya. Jadi Elohim mau, ya, seluruh umat Elohim yang ada di Nias, Sibolga, Barus, Tarutung, ya, Sidempuan, Tapanuli lah, ya, supaya bertekuk lutut datang ke hadapannya. Dan wilayah yang didoakan lagi lebih berikutnya yaitu Banten, Lampung, Lubuk Linggau, Lombok, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Elohim berfirman, luas daratan bagimu untuk berteduh. Apa maksud dari sini? Sebenarnya beberapa waktu lalu Elohim telah memperingatkan bagi kita yang ada di pesisir pantai, ya, supaya keluar, ya. Jadi kita pun tidak ada penyesalan, ya. Elohim telah mengingatkan
kita yang ada di pesisir-pesisir pantai, ya, yang dekat dengan wilayah pantai, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Nah, kalau memang imanmu kuat, berdoa, bersujud di hadapan Elohim, bawa himpun umat Elohim untuk berdoa di wilayahmu. Nah, jadi kenapa Elohim katakan luas daratan bagimu untuk berteduh, ya. Ini sebenarnya seperti menggambarkan sesuatu hal yang akan terjadi, ya. Nah, artinya di saat kita mendengarkan hal ini dan kita pun taat, jangan khawatir, jangan bertanya kami kemana. Nah, Elohim katakan luas daratan bagimu untuk berteduh. Artinya jangan khawatir, banyak tempat bernaung di saat kita taat untuk keluar, ya. Dikatakan lagi di sini Lombok Bali, jauhi. Nah, ini diberi penglihatan, ya. Lombok dan Bali saat itu diberi penglihatan yang sangat besar, ya, di mana ada gempa dan sesuatu guncangan yang sangat dahsyat. Nah, jadi tetap juga berdoa. Kenapa? Ya, Elohim membukakan di Lombok dan Bali, ya, ada kegeraman atau ada kemurkaan hati Elohim akan penyembahan kepada berhala, ya, di mana Elohim menyingkapkan di wilayah ini banyak patung pahatan manusia yang disembah oleh umat manusia, ya, oleh ketidaktahuan dan oleh ketidakpercayaan. Karena sesungguhnya, ya, keimanan akan kebenaran telah diberitakan di bangsa ini. Namun mereka menutup mata dan menutup telinga akan segala pemberitaan yang benar, dan mereka banyak yang menjadikan patung pahatan buatan manusia menjadikan Tuhan bagi diri mereka. Dan inilah yang mengakibatkan kegeraman dan kemurkaan Tuhan atas tanah dan atas wilayah ini, ya, di mana Elohim berfirman atas tanah ini, mereka menjadikan, ya, patung pahatan itu yang bahkan tidak bernyawa, yang bahkan hanya buatan manusia, namun mereka menjadikannya Tuhan atas hidup mereka. Inilah yang menyatakan kegeraman, kecemburuan dan kemurkaan Elohim atas tanah Lombok dan Bali. Jadi Elohim mau, ya, ditumpaskan segala berhala-berhala. Jadi penglihatan yang diberikan sangat besar, ya. Karena di dalam penglihatan itu memang saya sudah pernah ke Lombok dan ke Bali, ya. Nah, waktu berdoa saya diperlihatkan dan saya katakan, Bapak, saya seperti kenal wilayah ini, ya. Dan saya diperjelas lagi dan ternyata wilayah itu adalah Lombok dan Bali, ya. Yang sesungguhnya Elohim telah memberikan signal, ya, peringatan. Jadi saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudara yang ada di Bali, yang ada di Lombok, stop penyembahan berhala. Stop menjadikan patung-patung pahatan buatan manusia, baik dari kayu ataupun dari batu ataupun dari tanah liat, untuk engkau sembah, ya. Karena di dalam Yesaya dikatakan mereka mengukirnya, mereka memahatnya. Bahkan Elohim mengatakan mereka bodoh, ya, karena mereka menyembah apa yang tidak bernyawa, ya, apa yang tidak dapat berbicara. Bayangkan, ya, satu contoh, buat patung-patung macan atau patung-patung apa itu berbentuk kepala manusia, ya. Dan dikatakan dalam Yesaya mereka memahatnya, menjadikan wajahnya seperti laki-laki dan membawanya ke kuil, dan untuk mereka sembah. Sebenarnya satu kekonyolan. Kenapa saya katakan, ya, Tuhan itu, atau saya sebut dengan kata Tuhan lah dulu, ya, karena arti kata Tuhan adalah yang dipercayai, yang berkuasa. Nah, di saat saya membuat, satu contoh, saya membuat baju, siapa yang lebih gimana cara menyampaikannya? Nah, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih jago, ya? Si pembuat yang lebih berarti. Gimana saya untuk menyampaikannya, ya? Berikan aku hikmat, Bapak.
Oke. Di saat kita membuat sesuatu, manakah yang lebih hebat? Yang dibuat atau yang membuat? Yang dikaryakan atau yang mengkaryakan? Yang diciptakan atau yang menciptakan? Siapa yang lebih hebat? Ya. Pasti si pembuat. Ya. Namun kekonyolan yang terjadi, kebodohan yang terjadi, banyak manusia, mereka yang membuat patung, tetapi mereka sujud menyembahnya. Padahal ya, yang lebih luar biasa adalah si pembuatnya itu sendiri ya. Yang lebih hebat adalah si pembuatnya itu sendiri. Tetapi manusia ditipu daya dengan apa? Dan pemikiran yang salah. Tanpa mereka sadari, mereka membuat patung yang bahkan mereka lebih hebat daripada apa yang dibuat. Patung itu lebih hebat, makanya mereka ya, yang syarat dengan segala dosa, kan syarat dengan penyembah berhala ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.